Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai materi kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu semoga supaya ilmu yang kita dapat nanti bermanfaat kelak. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah, untuk materi kita hari ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Di dalam iman kepada kitab-kitab Allah, sebelumnya kita harus mengetahui apa pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelumnya Ibu jelaskan terlebih dahulu, pengertian iman secara bahasa adalah percaya dan membenarkan. Sedangkan iman menurut istilah yaitu yakin atau percaya dengan sepenuh hati, meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul oleh malaikat Jibril sebagai pedoman hidup manusia agar bahagia di dunia dan di akhirat. Setelah itu kita langsung masuk ke macam-macam kitab Allah. Sebelumnya Ibu ingin memberitahukan kepada kalian bahwa kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada kita itu ada 4, yaitu diantaranya ada kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihi salam kepada umatnya sebagai pedoman hidup bagi umatnya, di mana kitab Zabur tersebut berisi tentang ratapan-ratapan atau nyanyian-nyanyian untuk raja, atau ratapan-ratapan untuk seseorang, nyanyian-nyanyian seorang, dan juga berisi tentang ratapan-ratapan dan doa individu. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk disampaikan kepada umatnya. Bentuknya seperti ini, kitab Zabur. Kemudian selanjutnya kita masuki kitab Taurat. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani. Dalam agama adalah syariat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina ketika Nabi Musa beribadah sebagaimana yang telah dilakukan oleh para nabi sebelumnya sebagai pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israel. Seperti ini bentuk kitabnya. Adapun isi dari kitab Taurat yaitu diantaranya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, jangan menyembah berhala, jangan mempersekutukan Allah, memuliakan hari Sabtu, hormat kepada kedua orang tua, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersumpah palsu, dan jangan menginginkan milik orang lain. Selanjutnya kita memasuki kepada kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam dengan memakai bahasa Suryani sebagai penyejuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Kitab Injil isinya sama dengan kitab Taurat, tetapi ada yang harus diralat, yaitu yang tidak sesuai dengan peradaban masa itu. Dan ada penambahan isi dalam kitab Injil yaitu tentang berbuat baik sesama manusia. Ini contohnya kitab Injil yang sebelumnya kita tidak pernah ketahui. Nanti kita, jika ada waktu, kita bisa mengetahuinya sedikit untuk bagaimana bentuk kitab Injil tersebut. Yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Baik anak-anak, Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan pedoman petunjuk hidup manusia agar bahagia di dunia dan akhirat. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir isinya meliputi kitab-kitab terdahulu dan melengkapi aturan-aturan yang ada. Kitab Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad pertama kali, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 diturunkan di Gua Hiro yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW pada tanggal 17 Ramadan.
Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat, di mana ayat-ayat tersebut diturunkan selama 22 tahun dan 20 bulan 22 hari. Sekarang kita memasuki tentang perbedaan kitab dan suhuf. Kitab adalah kumpulan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada rasul-rasulnya. Wahyu itu dicatat dalam lembaran-lembaran kertas, sedangkan lembaran-lembaran tersebut dibukukan secara sistematis sesuai petunjuk Rasul sendiri. Setelah itu, perbedaan pengertian dari suhuf. Suhuf adalah lembaran-lembaran yang berisi kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada rasul-rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia. Dengan demikian, jika kita bandingkan dengan kitab, suhuf relatif lebih sedikit daripada kitab. Untuk lebih jelasnya, untuk membedakan antara kitab dan suhuf, yaitu kitab berupa lembaran-lembaran ayat yang kemudian dibukukan oleh sahabat Rasulullah, sedangkan suhuf itu berupa lembaran-lembaran ayat yang tidak dibukukan. Mungkin seperti itu lebih jelasnya. Yang terakhir, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Perilaku orang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rasa hormat dan menghargai kitab suci. Di antaranya berusaha menjaga kesucian kitab suci, memiliki rasa hormat dan menghargai kitab suci, mau mempelajari dengan sungguh-sungguh petunjuk yang ada di dalam kitab suci tersebut, berusaha untuk mengamalkan petunjuk-petunjuk, berusaha untuk memperluaskan petunjuk-petunjuknya, berusaha untuk memperbaiki bacaannya dengan mempelajari ilmu tajwid, tunduk kepada hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab tersebut. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu satu, dengan beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, beriman kepada Al-Quran. Perbedaan cara beriman kepada kitab-kitab Allah dan Al-Quran dan kepada Al-Quran sendiri disebabkan masa berlakunya kitab-kitab sebelum Al-Quran sudah selesai. Kitab-kitab sebelum Al-Quran selalu terbatas pada satu umat. Kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu kitab-kitab Allah adalah sebagai pedoman hidup bagi manusia. Oleh karena itu, umat manusia harus mengimaninya dan yakin terhadap ajaran yang ada di dalamnya. Mungkin itu saja materi dari Ibu untuk pagi hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.